pagi teman-teman dan Pak Iwan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Delasari Katrina Panto dan pada saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari proses stokastik. Baik, langsung saja kita masuk pada problem yang pertama. Di sini diberikan soal pelanggan datang ke restoran secara acak setiap 15 menit, rata-rata 4 pelanggan per jam, dan harus melewati 3 tahap pelayanan secara berurutan sebelum meninggalkan restoran. Nah, tahap yang pertama adalah pramusaji mencatat pesanan dengan waktu pelayanan rata-rata 4 menit per pelanggan. Yang kedua, koki yang terdiri dari 3 orang memasak makanan dengan waktu pelayanan rata-rata 30 menit per pelanggan. Ini berlaku untuk setiap koki. Tahap yang ketiga, kasir menerima pembayaran, di mana waktu pelayanan rata-rata 5 menit per pelanggan. Pertanyaannya adalah, jelaskan jaringan antrian pada kasus di atas dan tentukan peluang adanya X pelanggan di setiap sistem antrian dengan X sama dengan 7. Baik, di sini diberikan ilustrasi sistem antrian berdasarkan kasus di atas. Kalau kita perhatikan, konteks dari kasus di atas itu tentang suatu restoran di mana restoran tersebut mengalami masalah atau dampak dari COVID dan mengakibatkan restoran tersebut hanya menerapkan sistem take away atau pembelian makanan tidak dilangsungkan di tempat, tetapi ketika dibeli langsung dibawa pulang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada kasus ini, dari ilustrasi ini yang ada di sebelah kiri itu merupakan pintu masuk pelanggan. Kemudian yang ada di sini itu merupakan pramusaji yang sedang melayani pelanggan. Kemudian yang di bagian tengah ini terdapat 3 koki yang bertugas untuk memasak makanan. Dan yang ketiga ini ada kasir. Dan di bagian paling kanan ini merupakan pintu keluar. Nah, teman-teman dan Pak Iwan, di sini yang diberikan di soal, pelanggan datang ke restoran secara acak setiap 15 menit. Berarti dalam 1 jam, pelanggan dapat datang di restoran tersebut rata-rata sebanyak 4 orang pelanggan dalam per jam. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, lambda sama dengan 4. Nah, selanjutnya, pramusaji mencatat pesanan dengan waktu pelayanan rata-rata 4 menit per pelanggan. Berarti dalam 1 jam, si pramusaji ini bisa melayani sebanyak 15 pelanggan. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, mu1 sama dengan 15. Kemudian, yang kedua, koki memasak makanan dengan waktu pelayanan rata-rata 30 menit per pelanggan. Berarti dalam 1 jam, koki ini, masing-masing koki dapat melayani sebanyak 2 pelanggan. Sehingga kita bisa tuliskan di sini mu2 sama dengan 2 untuk 3 koki tersebut. Nah, yang ketiga, kasir itu waktu pelayanannya rata-rata 5 menit per pelanggan. Berarti dalam 1 jam, koki ini bisa melayani sebanyak 12 pelanggan per jam. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, mu3 sama dengan 12. Seperti itu untuk ilustrasi sistem antrian berdasarkan kasus restoran di atas. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan peluang adanya X pelanggan dalam sistem antrian pada masing-masing sistem antrian yang ada. Nah, secara umum, mari kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama ini, untuk model antrian MM1. Artinya, di antrian ini
dia memiliki server sebanyak 1. Nah, di sini probabilitas sistem memiliki X pelanggan itu didefinisikan dengan PX sama dengan 1 kurang rho dikali rho pangkat X. Dengan rho ini sama dengan lambda per mu. Nah, sementara untuk model antrian MMC, C ini menunjukkan jumlah server sebanyak C. Probabilitas sistem memiliki X pelanggan itu ditentukan oleh ini. PX sama dengan P0 kali lambda per mu dipangkatkan X untuk X kurang dari C. X ini menunjukkan pelanggan, C ini menunjukkan jumlah server. Jadi ketika jumlah pelanggan lebih sedikit dibandingkan jumlah server, maka probabilitas sistemnya itu kita gunakan adalah ini, yang pertama ini. Yang kedua, kalau jumlah pelanggan itu lebih dari atau sama dengan jumlah server, X lebih dari sama dengan C, maka probabilitas sistem memiliki X pelanggan itu adalah ini. Dengan memperhatikan bahwa P0 sama dengan ini. C di sini menunjukkan jumlah server, lambda menunjukkan rata-rata pelanggan yang datang, mu menunjukkan rata-rata waktu pelayanan. Kemudian di sini ada rho. Rho sama dengan lambda per C kali mu. Nah, itu secara umum bagaimana peluang adanya 7 pelanggan di dalam masing-masing sistem yang ada. Nah, mari kita perhatikan. Baik, yang pertama di sini antrian di pramusaji dulu. Antrian di pramusaji ini mengikuti model antrian MM1. Kenapa? Karena di kasus tadi yang dijelaskan sebelumnya bahwa pramusajinya berjumlah 1 orang. Jadi kita gunakan MM1. Sehingga kita bisa menggunakan formulasi ini untuk menentukan peluang adanya 7 pelanggan pada sistem di pramusaji. Baik, langsung saja kita substitusi. X-nya sama dengan 7, kemudian lambda di sini kan sama dengan 4. Sementara mu satunya itu sama dengan 15. Sehingga nanti melalui perhitungan di sini kita akan peroleh hasil 7,03 kali 10 pangkat minus 5. Jadi ini cukup kecil ya untuk peluang adanya 7 pelanggan di sistem antrian pramusaji. Nah, bagaimana untuk antrian di kasir? Nah, untuk antrian di kasir, dia mengikuti model MM1 juga. Kenapa? Karena jumlah kasir yang ada, yang tersedia hanya berjumlah 1. Dan kita akan menerapkan atau menggunakan formulasi ini, yang sudah kita definisikan di awal sebelumnya. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya itu sama dengan 7. Karena kita mau cari peluang adanya 7 pelanggan. Kemudian rho-nya ditentukan dengan ini. C di sini kan dia sama dengan 1 server. Jadi dia sama dengan rho sama dengan lambda per mu 3. Mu 3 itu sama dengan 12. Seperti yang sudah kita cari di awal kan. Kemudian lambdanya itu sama dengan 4. Sehingga melalui proses perhitungan ini kita akan peroleh peluang adanya 7 pelanggan untuk sistem yang ada di kasir itu sama dengan ini, 3,05 kali 10 pangkat minus 4. Berikutnya, bagaimana peluang adanya 7 pelanggan di sistem yang ada di koki? Nah, untuk antrian di koki ini mengikuti model MM3. Kenapa? Karena kokinya ada 3. Jadi C di sini sama dengan 3. Nah, untuk kasus ini kita akan menggunakan formulasi ini. Jadi pertama kita harus cari tahu dulu nilai dari P0 itu berapa dan juga rho-nya berapa. Nah, dengan melakukan perhitungan kita bisa
mensubstitusikan terlebih dahulu. C-nya di sini sama dengan 3, kemudian di sini mu2 sama dengan 2, lambdanya sama dengan 4. Tinggal kita substitusikan semua. Rho-nya juga di sini. Rho di sini kan sama dengan mu itu 4 ya. Dibagi C-nya kan 3. Ya kan? Jadi sama dengan 4/3 dikali mu2 kan 2. Jadinya 4/6 seperti ini. Sehingga melalui proses perhitungan kita akan dapatkan P0-nya sama dengan 0,111. Kemudian hasil yang di sini tinggal kita substitusikan ke sini. Dan melakukan perhitungan kita akan peroleh peluang adanya 7 pelanggan di sistem antrian di Koki ini sebesar 2,92 kali 10 pangkat minus 2. Seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan hasil dari ketiga sistem tadi untuk masing-masing sistem. Di sini untuk pramusaji mengikuti model MM1 dengan rho atau utilisasi. Ini rho merupakan rasio antara lambda dibagi mu. Jadi rho ini sebenarnya dia menyatakan persentase sibuk tidaknya suatu server. Ketika rho-nya ini bernilai kurang dari 1, berarti sistemnya stabil. Tapi kalau rho dia bernilai lebih dari atau sama dengan 1, maka sistemnya dia tidak stabil. Atau bisa dikatakan juga rho ini menunjukkan kalau dia rho kurang dari 1, berarti sistem antriannya itu dia tidak padat ya mengantrinya. Tapi kalau dia rho-nya sudah lebih dari sama dengan 1, berarti dia sudah overload seperti itu. Nah, untuk Koki dia modelnya MM3 dengan rho-nya 0,667 dengan peluang 2,92 kali 10 pangkat minus 2. Kasir dengan model MM1 rho-nya 0,333 dan peluang adanya 7 pelanggan di sistem tersebut ada 3,05 kali 10 pangkat minus 4. Kalau kita perhatikan peluang paling besar itu ada di sistem yang Koki ya, sebesar 2,92 kali 10 pangkat minus 2. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian penjelasan mengenai jurnal yang sudah pernah dibahas oleh masing-masing kelompok. Untuk jurnal dari kelompok kami itu berjudul Single Server Queuing Model of Markov Modulate Bursty Arrival with Service Following Phase Type Distributions for Underlay and Overlay Customer. Nah, untuk jurnal ini itu dipublish di tahun 2024 ya, teman-teman. Nah, di sini Single Server Queuing Model itu merupakan model antrian dengan satu server. Sementara Markov Modulate Bursty Arrival itu merupakan kedatangan pelanggan yang berlonjakan. Artinya dia tidak merata. Dia bisa datang tiba-tiba banyak gitu yang datang. Dan ini dikendalikan oleh proses Markov. Nah, Service Following Phase Type Distribution, di mana pelayanan ini dia mengikuti distribusi phase type yang merupakan generalisasi dari distribusi eksponensial. Dan underlay and overlay customer. Ini merupakan dua jenis pelanggan yang dibedakan berdasarkan prioritas atau lapisan akses. Nah, ini sering digunakan dalam konteks jaringan atau komunikasi nirkabel, seperti itu. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Mari kita perhatikan. Konsep teori antrian itu dimulai pada abad ke-20 oleh A.K. Erlang. Nah, model klasik itu mengasumsikan bahwa kedatangan pelanggan itu mengikuti proses Poisson dan waktu pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial yang cocok untuk sistem yang stabil. Nah, sementara kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang mungkin masih sangat relevan ya, sistem komunikasi modern, apalagi yang sudah modern saat ini seperti ada jaringan 4G, 5G, kemudian ada juga video streaming, itu mengalami traffic yang padat dan tidak merata.
bursty, dan non-stasioner. Kita pasti bisa membayangkan kan trafik yang padat dan tidak merata. Jadi ketika kita menggunakan HP lah istilahnya, atau menggunakan jaringan internet, menonton video streaming, kita pasti pernah kayak tiba-tiba jaringannya mengalami yang dikatakan lalot, seperti itu. Traffic yang padat dan tidak merata itu sangat mempengaruhi jaringan kita, kecepatan dalam penggunaan internet. Nah, ini tentu menjadi masalah. Maka dari itu, asumsi klasik itu tidak lagi relevan untuk kondisi yang seperti saat ini. Maka dari itu, perlu untuk menemukan atau memodifikasi model antrian yang dinamis, yang bisa menyesuaikan diri dengan pola traffic yang sering berubah-ubah, seperti kasus ini. Nah, untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja sistem antrian, di mana kedatangan pelanggan itu tidak terjadi dengan kecepatan yang tetap, tetapi bergantung pada keadaan sistem yang dipengaruhi oleh proses Markov. Nah, tujuan utama dari model ini adalah mengakomodasi sistem layanan yang berubah secara dinamis antara 3 mode, ada underlay, ada overlay, ada juga standby. Nah, model apa yang digunakan dalam penelitian ini? Itu menggunakan model MMPP-PH1. MMPP ini merupakan Markov Modulate Poisson Process. Jadi proses Poisson yang dimodulasi oleh rantai Markov digunakan untuk memodelkan kedatangan yang berubah-ubah secara stokastik. Misalnya kondisi sibuk dan sepi secara bergantian. Kemudian PH di sini menunjukkan phase type distribution, di mana waktu pelayanan dapat memodelkan berbagai bentuk distribusi dengan menggunakan gabungan dari proses Markov berhingga. Nah, 1 di sini menunjukkan single server. Artinya sistem hanya memiliki 1 server untuk melayani pelanggan. Nah, selanjutnya variabel apa yang digunakan untuk memodelkan kasus ini? Variabel yang digunakan di sini ada 2, NK dan IK, yang berbentuk pasangan berurut. Dalam hal ini sudah berbentuk 2 dimensi, di mana NK menyatakan jumlah pelanggan dalam sistem pada kedatangan ke K, dan IK menunjukkan status fase arrival proses pada kedatangan ke K, dengan IK menunjukkan arrival normal ketika IK-nya sama dengan 0, dan IK menunjukkan arrival bursty ketika IK-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana peranan proses Markov dalam penelitian ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada fungsi distribusi transisi, di mana fungsi distribusi waktu antar kedatangan itu didefinisikan sebagai fx. Fx menunjukkan luas daerah di bawah kurva fungsi eksponensial dengan batas bawah 0, batas atas x, di mana Q adalah generator dari proses Markov 2 fase, dan big lambda menunjukkan matriks laju kedatangan. Sementara di sebelah kanan ini ada probabilitas transisi kondisional yang dinyatakan sebagai FIJX, di mana proses ini menunjukkan proses bersifat Markovian karena hanya bergantung pada state sebelumnya dan tidak bergantung pada seluruh sejarah proses yang ada. Nah, bagaimana dengan transisi antar state-nya? Nah, kalau kita perhatikan pada diagram yang ada di sebelah kiri ini, sumbu vertikal yang ini itu menunjukkan fase layanan. Ada state 0, 1, dan 2, yaitu keadaan internal proses layanan. Sementara untuk sumbu horizontal ada 0, 1, 2, sampai N-1, ini menunjukkan jumlah pelanggan dalam sistem. Kalau state-nya 0, yang di sini 0, berarti artinya tidak ada pelanggan. Kalau 1, berarti ada pelanggan. Kalau 2, berarti ada 2 pelanggan. Nah, setiap state itu dilabeli dengan pasangan IJ.
Misalkan di sini ada node 01, itu berarti yang 0 ini merupakan state 0, berarti di state 0 ini dia ada satu pelanggan, kemudian ada 0,2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat juga pada state-state ini, kalau kita identifikasi lebih lanjut, ada beberapa state yang terjadi looping ya. Yang tidak terjadi looping itu hanya di node 2,0. Nah, di mana I-nya ini menunjukkan fase layanan atau status modulator, dan J menunjukkan jumlah pelanggan. Nah, state I, N-1 artinya untuk transisi ke tingkat layanan berikutnya, seperti itu. Nah, jadi dari penelitian ini kita dapat melihat bahwa model MMPH1 ini mampu merepresentasikan bagaimana dinamika sistem komunikasi modern, khususnya jaringan nirkabel dengan lalu lintas yang tidak homogen dan bersih. Model ini juga fleksibel dalam menangani pelanggan dengan kebutuhan layanan berbeda melalui switching mode otomatis berdasarkan intensitas traffic, seperti itu. Nah, bagaimana contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jurnal ini? Nah, di sini salah satu studi kasusnya adalah cloud server untuk aplikasi kesehatan dan umum. Bagaimana bentuknya? Nah, dalam konteks sistem layanan berbasis cloud di rumah sakit, underlay ini merujuk pada layanan kritis dan berprioritas tinggi seperti transmisi data medis secara real time dari monitor pasien, alat EKG, bahkan hasil CT scan yang tentunya dibutuhkan segera oleh tenaga medis. Sementara itu, overlay di sini itu mencakup layanan non-kritis seperti akses rekam medis lama, sistem administrasi, atau pencatatan laporan harian. Nah, karena layanan underlay bersifat vital dan penting karena dia berdampak langsung pada keselamatan pasien, maka sistem harus mampu memberikan yang namanya quality of service yang tentunya tinggi dan memproses permintaan ini dengan cepat dan andal, bahkan saat beban jaringan sedang tinggi, sedang bersih. Nah, model antrian ini tentunya membantu rumah sakit untuk memprioritaskan sumber daya layanan secara efisien antara kedua jenis pelanggan ini. Nah, hal apa sih yang bisa dipelajari dari mata kuliah proses stokastik? Pembelajaran utama yang saya bisa pelajari mencangkup konsep dasar dan lanjutan seperti rantai Markov waktu diskrit, rantai Markov waktu kontinu, proses kelahiran dan kematian, kemudian ada sistem dan model antrian, kemudian ada jaringan open Jackson, ada closed Jackson, dan juga di sini saya bisa belajar bagaimana memodelkan sistem acak dalam dunia nyata dengan menggunakan alat probabilistik dan diagram transisi, serta menganalisis perilaku jangka panjang melalui probabilitas keadaan dalam hal ini steady state. Nah, topik-topik yang ada tadi itu sangat signifikan. Kenapa? Karena dapat memberikan dasar matematis untuk memodelkan, menganalisis sistem dinamis yang bersifat acak dan berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya, rantai Markov dan proses kelahiran kematian itu memungkinkan saya untuk memodelkan pertumbuhan populasi, kinerja server, atau kedatangan pelanggan. Sementara untuk teori antrian dan juga jaringan Jackson ini penting untuk aplikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan juga sistem layanan. Nah, konsep-konsep ini menjembatani antara teori dan aplikasi dunia nyata, sehingga membuat mata kuliah proses stokastik ini tidak hanya memperkaya secara intelektual, tetapi juga sangat relevan secara praktis dalam kehidupan. Nah,
Pembelajaran ini akan sangat meningkatkan kemampuan saya dalam menghadapi sistem kompleks pada studi dan riset di masa depan. Dengan pengetahuan ini, saya lebih mampu untuk membangun model untuk sistem yang melibatkan ketidakpastian, menganalisis performa sistem, dan membuat keputusan berbasis data. Selain itu, pemahaman ini mendukung pembelajaran lanjutan di bidang seperti riset, operasi, data science, dan pemodelan simulasi. Ini juga telah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis saya yang sangat penting dalam riset kuantitatif. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dalam presentasi saat ini. Terima kasih teman-teman dan Pak Iwan atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi.